Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang film Arthropoda. Kelompok kami beranggotakan Elsya Tia Lepitasari nomor absen 6, Oktaria Yudhistira nomor absen 27, Puji Kartika Wibowo nomor absen 28, dan Wahyu Fitria Martaningrum nomor absen 36. Arthropoda. Arthropoda adalah film yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan hewan sejenis lainnya. Ciri dan struktur tubuh Arthropoda. Arti kata arthros artinya ruas, poda artinya kaki. Jadi, Arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki beruas-ruas atau berbuku-buku. Ciri tubuh. Yang pertama, tubuh dan kaki yang bersegmen. 2. Termasuk golongan hewan triploblastik Salamata, yaitu rongga tubuh sejati dan memiliki 3 lapisan tubuh. Yang ketiga, umumnya tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Ada juga yang kepala dan dadanya tergabung menjadi satu, atau cephalotoraks. Yang keempat, tubuh Arthropoda terbungkus oleh kutikula atau suatu kerangka luar atau eksoskeleton dari zat kitin. Eksoskeleton tidak dapat tumbuh membesar, sehingga sewaktu-waktu Arthropoda harus melepaskan eksoskeletonnya yang lama dan menyekresi eksoskeleton baru yang lebih besar sesuai dengan ukuran tubuhnya. Proses pelepasan eksoskeleton pada Arthropoda disebut molting atau ekdisis. Molting memerlukan energi yang sangat besar. Pada masa molting, hewan bersembunyi, tidak makan, dan rentan terhadap pemangsa, misalnya kepiting, udang, dan laba-laba. Sistem pencernaan Arthropoda. Sistem pencernaan makan Arthropoda lengkap, mulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mulutnya dilengkapi dengan berbagai alat tambahan yang beragam, misalnya mandibula atau rahang atas, dan maksila atau rahang bawah, misalnya pada belalang. Sistem pernapasan Arthropoda. Arthropoda bernapas dengan insang, sistem trakea, paru-paru buku, atau permukaan tubuhnya. Sistem trakea terdiri atas saluran udara yang bercabang-cabang. Pertukaran udara terjadi melalui lubang-lubang respirasi pada setiap segmen tubuh yang disebut spirakel atau stigma. Sistem ekskresi Arthropoda. Alat ekskresi berupa koksal atau tubulus Malpighi atau kelenjar ekskresi yang bermuara pada usus. Sistem transportasi Arthropoda. Peredaran darah terbuka, jantungnya terdapat pada bagian dorsal. Darah tidak berwarna merah tetapi berwarna biru karena mengandung hemosianin. Sistem peredaran darah terdiri atas jantung, arteri pendek, dan sinus. Sinus merupakan ruangan yang memiliki jaringan dan organ. Kumpulan sinus disebut hemosol. Cairan darah pada Arthropoda disebut hemolimfa. Sistem saraf Arthropoda. Sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali yang dilengkapi dengan ganglia atau otak. Organ sensori Arthropoda berkembang baik, yaitu mata untuk penglihatan, antena untuk kesentuhan, dan reseptor olfaktori sebagai indera penciuman. Ganglia berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian seluruh kegiatan. Indera penglihatan terdiri atas mata tunggal atau ocellus dan mata majemuk atau facet. Sistem reproduksi Arthropoda. Arthropoda bereproduksi secara seksual dan aseksual. Pada umumnya, Arthropoda bersifat gonokoris atau alat kelamin terletak pada individu yang berbeda sehingga bersifat rumah dua atau dioecious. Tetapi ada pula yang hermafrodit. Reproduksi Arthropoda dapat terjadi melalui perkawinan atau kopulasi dan partenogenesis. Partenogenesis adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Dalam proses tersebut, sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan tumbuh menjadi individu jantan yang memiliki jumlah kromosom separuh dari individu betina. Cara hidup dan habitat Arthropoda. Arthropoda dapat hidup dengan beragam cara. Cara hidup Arthropoda berbeda-beda. Ada yang hidup sebagai herbivor atau karnivor, parasit pada organisme lain, dan ada pula yang bersimbiosis komensalisme. Arthropoda hidup di berbagai habitat, di darat, perairan tawar, maupun di air laut. Arthropoda memiliki daerah penyebaran yang paling luas dibanding kelompok hewan lainnya. Selanjutnya adalah klasifikasi Arthropoda. Yang pertama adalah arachnida. Kata dari arachnida ini berasal dari bahasa Yunani, yakni arachno yang artinya laba-laba. Tetapi anggota dari kelas ini bukan hanya laba-laba. Secara umum, anggotanya mempunyai 2 bagian tubuh utama, yakni bagian depan kepala serta bagian belakang perut. Tetapi pada kalajengking terdapat 3 bagian tubuh, yakni bagian depan, yaitu kepala,
bagian tengah yaitu badan, serta belakang yaitu ekor. Ciri-ciri arachnida. Yang pertama adalah tubuhnya itu bersegmen yang terdiri dari cephalothorax, kepala, dada, serta juga abdomen, tidak beruas. Yang kedua, mempunyai 4 pasang anggota gerak. Selanjutnya, banyak yang hidup di darat. Beberapa dapat ditemukan di air laut atau hidup sebagai parasit. Yang keempat, tidak memiliki antena pada bagian kepala, dada, cephalothorax. Yang kelima, mempunyai mulut yang fungsinya itu untuk memegang atau juga menangkap mangsa. Mulut ini pun sering disebut dengan istilah glisera. Memiliki alat peraba serta juga pemotong yang biasanya disebut dengan pedipalpus terletak di belakang glisera. Darahnya mengandung hemoglobin. Contohnya dan klasifikasi kelas arachnida. Secara umum, arachnida ini terbagi ke dalam 4 atau 5 ordo utama, diantaranya Ordo Araneae merupakan golongan laba-laba sejati, Ordo Scorpiones merupakan golongan kalajengking sejati, Ordo Opiliones merupakan golongan laba-laba penuai and harvestment. Subkelas Acari, superordo Acariformes serta juga superordo Parasitiformes merupakan golongan tungau dan caplak, dan juga ordo-ordo lain yang lebih kecil. Peranan arachnida bagi kehidupan manusia. Hewan-hewan arachnida lebih banyak merugikan manusia, terutama hewan-hewan akarina, yaitu Sarcoptes cabeyi menyebabkan gatal atau kudis pada manusia, Prosoptes equi menyebabkan kudis pada ternak, domba, kelinci, dan kuda, Otodectes cynotis tunggal kudis telinga menyerang anjing dan kucing, Dermacentor variabilis sebagai vektor demam Rocky Mountain. Yang kedua yaitu Crustacea, udang-udangan. Crustacea ini adalah salah satu kelas arthropoda yang hidupnya di air. Crustacea ini bisa atau dapat ditemukan di air laut ataupun di air tawar. Contoh dan klasifikasi subfilum Crustacea. Klasifikasi untuk saat ini yang masih digunakan umumnya itu menggunakan 6 kelas yang dikemukakan oleh Martin dan Darvish 2001. Di antaranya kelas Brachiopoda, ini merupakan Crustacea yang hidup itu di air yang memiliki insang di banyak anggota badan tambahan termasuk juga pada bagian mulut mereka. 2. Kelas Cephalocharybdida, ini merupakan Crustacea yang hidup itu di air laut dalam bentik. Kelas Remipedia, ini merupakan Crustacea buta yang hidup itu di air laut. Mereka ini mempunyai kaki pendayung. Kelas Maxillopoda, ini merupakan kelas Crustacea yang beraneka ragam serta juga masih menjadi perdebatan filogenetiknya. Anggota kelas ini juga termasuk taritip serta kutu ikan. Kelas Ostracoda, ini merupakan Crustacea yang bertubuh pipih serta juga memiliki cangkang berbentuk seperti pada bivalvia. Kelas Malacostraca, ini merupakan kelas terbesar atau juga kelas utama dari Crustacea. Nama Malacostraca ini artinya cangkang lunak, tapi sebenarnya cangkang mereka itu hanya lunak setelah molting. Anggota kelas ini termasuk juga lobster kepiting, lobster air tawar, serta udang. Peranan Crustacea dalam kehidupan. Peranan Crustacea yang menguntungkan yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai sumber makanan yang mengandung protein hewani tinggi, misalnya udang windu, rajungan, kepiting. 2. Sebagai zooplankton, yaitu menjadi sumber makanan ikan. Peranan Crustacea yang merugikan antara lain: 1. Ketam air tawar memakan batang padi yang masih muda. 2. Merusak pematang sawah atau saluran irigasi yang misalnya ketam. 3. Parasit pada ikan atau kura-kura, misalnya anggota Cirripedia dan Copepoda. 4. Merusak galangan kapal, misalnya anggota Isopoda. 3. Myriapoda. Kata Myriapoda ini berasal dari bahasa Yunani, ialah myria, yang artinya itu banyak, serta podos, yang artinya kaki. Sesuai dengan namanya tersebut, Myriapoda ini adalah kelompok hewan dengan kaki yang cukup banyak. Ciri-ciri Myriapoda. Di bawah ini merupakan beberapa ciri utama dari Myriapoda. 1. Tubuhnya panjang seperti cacing serta mempunyai banyak segmen. 2. Pada bagian kepala terdapat 1 pasang antena. 3. Memiliki 1-2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas badannya. 4. Hewan yang mempunyai 1 pasang kaki pada 1 ruas badan disebut dengan Chilopoda.
Sedangkan untuk yang mempunyai dua pasang kaki pada tiap-tiap ruas badan disebut dengan diplopoda. 5. Terjadi penambahan jumlah segmen pada tiap-tiap proses pergantian kulit. Contoh dan klasifikasi subfilum Myriapoda. Subfilum Myriapoda ini terbagi ke dalam 4 kelas, di antaranya 1. Kelas Chilopoda, ini merupakan golongan lipan. 2. Kelas Diplopoda, ini merupakan golongan kaki 1000. 3. Kelas Symphyla, ini merupakan kelompok Myriapoda berukuran kecil. 4. Kelas Pauropoda, ini merupakan kelompok Myriapoda berukuran kecil. Peranan Myriapoda. Myriapoda merupakan andil dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa untuk membentuk humus. Serasa ialah lapisan daun dan ranting-ranting di dasar hutan atau kebun. Proses penghancuran serasa tidak langsung ditangani mikroorganisme, karena mikroorganisme justru menguraikan kotoran hewan-hewan. Sementara itu, sengatan atau gigitan Myriapoda atau lipan memiliki racun, sehingga dapat menyebabkan kaku sementara dan perubahan warna kulit. 4. Insekta. Kata insekta ini diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah serangga. Insekta ini adalah satu-satunya hewan di dalam kelompok invertebrata yang mempunyai kemampuan untuk terbang. Spesies serta jenis dari individu ini di kelas ini sangatlah banyak. Jumlah spesies insekta yang sudah dikenali itu terdapat sekitar 750.000 spesies. Cabang ilmu yang mempelajari mengenai serangga ini disebut entomologi. Ciri-ciri insekta. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian tubuh utama, yakni kepala, badan, serta perut. Mempunyai 3 pasang kaki. Umumnya mempunyai sayap serta bernapas dengan menggunakan trakea. Pada bagian kepala terdapat mulut yang memiliki tipe penggigit, penghisap, serta penelan. Sebagian besar anggotanya hidup di darat. Tubuhnya dilindungi oleh kulit keras dari kitin yang memiliki fungsi sebagai eksoskeleton. Peranan insekta yang menguntungkan. 1. Untuk dimakan, contoh laron dan gangsir. 2. Untuk obat-obatan tradisional, contoh madu dari lebah. 3. Untuk bahan pakaian sutra, contoh kepompong Bombyx mori. Yang merugikan. 1. Sebagai penular berbagai macam penyakit, contoh lalat dan kecoa. 2. Parasit pada manusia, contoh nyamuk dan kutu kepala. 3. Hama padi, contoh wareng dan walang sangit. Contoh ordo insekta, ordo Orthoptera. Contoh belalang, kecoa, dan jangkrik. Mempunyai 2 pasang sayap lurus dan sayap depan tebal. Tipe mulut adalah penggigit. Mengalami suatu metamorfosis tak sempurna. Ordo Isoptera. Contoh rayap dan laron. Seluruh sayapnya itu sama. Tipe mulut adalah penggigit. Mengalami suatu metamorfosis tak sempurna. Ordo Hemiptera. Contoh walang sangit dan kutu busuk. Memiliki 2 pasang sayap, sayap depan tebal dan sayap belakang tipis. Metamorfosis tak sempurna. Untuk tipe mulut, penusuk, dan penghisap. Ordo Homoptera. Memiliki 2 pasang sayap, sayap depan lebih keras dibandingkan sayap belakang. Tipe mulut, penusuk, dan penghisap. Metamorfosis tak sempurna. Contoh kutu daun dan kutu kepala. Ordo Odonata. Memiliki 2 pasang sayap tidak dilipat. Sayap depan dan belakang hampir sama. Tipe mulut, pengunyah, dan penggigit. Metamorfosis tak sempurna. Contohnya capung. Ordo Coleoptera. Memiliki 2 pasang sayap depan tebal seperti perisai, sayap belakang tipis. Tipe mulut penggigit. Metamorfosis sempurna. Contohnya kepi air. Ordo Lepidoptera. Memiliki 2 pasang sayap yang bersisik warna-warni. Tipe mulut penghisap. Metamorfosis sempurna. Contoh kupu-kupu. Ordo Diptera. Memiliki 1 pasang sayap tipis. Tipe mulut penusuk dan penjilat. Metamorfosis sempurna. Contoh nyamuk dan lalat rumah. Ordo Hymenoptera. Memiliki 2 pasang sayap yang berupa selaput tipis. Tipe mulut penggigit. Metamorfosis sempurna. Contoh semut dan lebah madu. Ordo Simonoptera. Tidak memiliki sayap, berkaki pendek serta kuat guna melompat.
Tipe mulut menusuk dan mengisap. Tubuhnya pipih lateral, bermata tunggal. Metamorfosis sempurna. Contoh, kutu anjing, kutu kucing, dan kutu tikus. Peranan arthropoda bagi kehidupan. Secara umum, arthropoda dapat menguntungkan dalam kehidupan. Di antara peranan arthropoda yang menguntungkan yaitu arthropoda termasuk sangat baik untuk dikonsumsi karena ia memiliki kandungan protein yang tinggi. Keuntungan ini dapat Anda dapat dari beberapa pilihan macam hewan arthropoda yang ada. Contohnya udang windu, pemilik nama ilmiah Paneus monodon. Lobster, pemilik nama ilmiah Panulirus homarus. Kepiting, pemilik nama ilmiah Scylla serrata. Rajungan, pemilik nama ilmiah Portunus, laron, dan gangsir. Arthropoda dapat menghasilkan madu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Lebah madu atau Apis mellifera adalah bentuk konkretnya. Kepompong ulat sutra atau Bombyx mori adalah bagian dari arthropoda yang dapat punya kontribusi besar dalam pembuatan kain sutra. Serangga-serangga yang biasanya hinggap di bunga, mereka sangat membantu dalam penyerbukan tanaman. Secara biologi, serangga predator sebagai pemberontas hama tanaman ini sangat membantu dalam dunia pertanian. Selanjutnya, tentang peranan arthropoda yang merugikan bagi kehidupan antara lain sebagai berikut. Semua larva atau ulat pemakan daun, barang dan belalang yang merupakan bagian dari arthropoda yang sangat merugikan karena mereka adalah pelaku utama yang merusak tanaman milik petani. Untuk menghindarinya, kita perlu tahu cara mencegah hama. Kita tahu bahwa penyakit kaki gajah ditularkan dengan perantara vektor yang dalam hal ini adalah nyamuk. Dalam hal ini, nyamuk sangat merugikan karena dapat menyebabkan penyakit. Selain penyakit kaki gajah, ada beberapa penyakit lain yang juga disebabkan oleh arthropoda yang satu ini. Di antaranya seperti demam berdarah, chikungunya, dan lain-lain. Caplak penyebab kudis atau Sarcoptes scabiei, nyamuk, dan kutu rambut kepala atau Pediculus humanus capitis merupakan parasit bagi manusia. Rayap adalah jenis arthropoda yang sangat merusak kayu bangunan, khususnya kelompok Isopoda atau Limnoria lignorum adalah pengepul kayu galangan kapal atau perahu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.